Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita buka kajian kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sama sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita ngaji yang terakhir terakhir di bulan Ramadan. Nginjang terus kan mboten? Napa cukup ke sementer mawon? Sudah merasa cukup? Belum ya? Alhamdulillah. Kita harus selalu haus akan ilmu Bapak Ibu. Jadi memang terakhir di bulan Ramadan kuliah subuh kita. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian kita di luar Ramadan dengan ustadz yang berbeda. Nah, niki sesasi lawe ming niki terus esok ganti. Mudah-mudahan dengan variasi Bapak Ibu akan bertambah wawasannya, bertambah luas ilmunya dan seterusnya sehingga akan menjadi lebih baik. Sama sekalian rahimakumullah, pemerintah sampun netepaken bilih Idul Fitri 1 Syawal itu jatuh pada hari Kamis ya, besok pagi, bertepatan dengan tanggal 13 Mei. Artinya hari ini adalah hari terakhir Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini sakderenge Ramadan yang akan datang, sakniki sing dipikir dina niki mawon riyen. Kita selesaikan urusan kita Ramadan kita hari ini. Karena belum berakhir nih Bapak Ibu. Masih ada sekitar 12 jam ke depan ini kita tuntaskan, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kita belum sampai garis finish. Masih ada 1 hari ini untuk sampai ke garis finish. Di kajian terdahulu kita sudah matur sampaikan bahwa bukan awalnya, akan tetapi akhirnya. Artinya di garis finish itu nanti kita akan ditentukan oleh Allah apakah kita termasuk orang-orang yang besok pagi itu benar-benar beridul fitri atau sekedar penggembira Idul Fitri atau seolah-olah kita sudah menang, seolah-olah kita sudah beridul fitri, kemudian kita sudah menjadi pemenangnya begitu. Maka hari ini menjadi bagian yang menentukan untuk besok pagi apakah kita itu benar-benar kembali kepada fitrah kita atau tidak. Dalam sekalian rahimakumullah, maka ada baiknya kalau pagi hari ini kita refreshnya, kita segarkan kembali pemahaman kita, ingatan kita dari awal dulu sampai dengan hari ini. Dalam sekalian rahimakumullah, 1 Syawal, Idul Fitri, itu merupakan hari yang istimewa.
satu dari 2 hari raya bagi umat Islam dalam 1 tahun. Jadi samping Idul Adha. Nah, namanya saja hari raya, mesti seneng, pasti menyenangkan. Dua kali Idul Fitri insya Allah ya, 2020 atau 1441 dan 1442 ini berbeda dengan sebelumnya. Nah, karena 2 tahun ini kita dibatasi pergerakan kita, kumpul-kumpul kita, silaturahmi kita dengan sanak saudara, tetangga dan sebagainya. Sesungguhnya bagi orang yang benar-benar beridul fitri, Bapak Ibu, ini tidak begitu berpengaruh, tidak begitu berpengaruh. Karena hakikat Idul Fitri tetap bisa kita raih walaupun dalam suasana pandemi. Tidak kemudian Idul Fitrinya menjadi hambar ya, menjadi cemplang itu kembo karena tidak boleh ujung misalnya. Jadi sekali lagi hakikat Idul Fitri masih tetap bisa kita raih, bahkan harus tetap kita raih walaupun dalam suasana pandemi. Tidak terpengaruh dengan itu. Karena apa? Nah, ini kita kembali bahwa orang yang beridul fitri itu kan kemudian ada sebabnya, Bapak Ibu. Sebabnya apa? Di pertemuan terdahulu, pertemuan awal sudah kita sampaikan. Karena dalam 1 bulan Ramadan Allah menebar rahmatnya itu dengan begitu istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Allah menebar maghfirah, menebar ampunan itu juga lebih istimewa, lebih banyak, lebih luas dibanding bulan-bulan yang lain. Maka bagi kita umat Islam tidak ada hal yang lebih menggembirakan dibanding ketika dosa-dosa kita diampuni. Harusnya begitu. Jadi bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, itu ketika dosa kita diampuni, ini satu hal yang luar biasa. Maka kemudian kita bersenang, bergembira pada Idul Fitri itu. Nah, kita ingat kembali selama 1 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya satu yang puasa Ramadan dengan dasar apa? Imanan wahtisaban. Yang kedua yang sholat tarawih, yang qiyamul Ramadan juga dengan dasar imanan wahti saban. Yang ketiga, orang yang menegakkan atau menghidupkan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Tiga-tiganya ini oleh Kanjeng Nabi dingendikake ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat dosanya akan diampuni ketika 1 bulan itu sudah ditunaikan. Ya, puasanya maupun sholatnya 1 bulan itu sudah ditunaikan dengan baik atas dasar imanan wahtisaban, maka baru ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi nyuwun pangapunten, mohon maaf kita juga sedih ya kalau kemudian
kita merasa diampuni dosa kita, pede bahwa kita sudah dalam keadaan suci begitu, padahal tarawehnya hanya 3 hari misalnya. Tarawehnya hanya 1 minggu atau mungkin 10 hari. Padahal jelas sekali Nabi ngendika menika man qoma ramadhana, Ramadan berarti 1 bulan. Man soma ramadhana berarti jele poso nggih sesasi. Bisa 29 hari, bisa 30 bulan. Tahun ini alhamdulillah 30 hari. Nah, ini selesai, baru kemudian maghfirahnya itu diberikan. Nah, kalau ini kemudian kita raih Bapak Ibu melalui fitur napa wau, fiture wau, poso, salat tarawih, kemudian menghidupkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, baru kemudian kita merasa senang, ya, kita merasa bahagia karena diampuni dosa-dosa kita. Nah, Idul Fitri yang seperti itu yang harusnya menghadirkan rasa senang, kegembiraan, bahkan kemudian menjadi minal aidin wal faizin. Menjadikan dirinya diberikan kemenangan oleh Allah karena telah berhasil atas dasar imanan wahtisaban melaksanakan puasa, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, dan juga kita sudah berhasil menundukkan nafsu kita, mengendalikan diri kita selama 1 bulan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bahkan anjuran-anjuran Allah pun kita perhatikan. Nah, ini kita syukuri betul Bapak Ibu, kita syukuri. Itulah Idul Fitri yang hakiki. Jadi Idul Fitri yang mohon maaf sebagian umat Islam saat ini dimanapun berada itu masih jauh dari itu. Idul Fitri ya masih identik le seneng niku mergo wis ra poso nggih. Kemudian klambine anyar, banyak makanan, nek cah sing cilik-cilik nggih entuk angpau, jane ya sing tuwa barang ya seneng tetepan entuk. Nah, jadi senengnya di situ. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf sebagian umat Islam bahkan mungkin sebagiannya itu agak besar itu ya. Itu Idul Fitrinya itu dengan kaum salaf, orang-orang soleh terdahulu dengan sekarang ini pun geseh Bapak Ibu, geser. Jadi Idul Fitri harusnya seperti yang saya aturkan tadi. Nah, umat Islam saat ini Idul Fitri le seneng dalam pengertian le seneng niku karena faktor yang lain. Nah, ini yang harus kita kembalikan Bapak Ibu. Ya, setidaknya jemaah yang istiqomah ke masjid, sholat, puasa dan juga kajian ini kita bersama-sama kembali memaknai Idul Fitri itu dengan yang sebenar-benarnya. Itu pun tidak boleh berlebihan Bapak Ibu. Itu pun tidak boleh berlebihan. Artinya jangan kita kemudian terlalu pede, terlalu overconfidence, percaya diri terlalu berlebihan bahwa setelah Ramadan dosa saya sudah diampuni. Setelah Ramadan saya sudah bersih. Setelah Ramadan saya sudah nol. Kita tidak boleh terlalu pede berada diri seperti itu. Bahkan kalau ulama salaf itu mengatakan seandainya aku tahu satu amalku saja itu pasti diterima oleh Allah, kata beliau, itu sudah melebihi dunia ini dan seisinya. Di seandainya satu amalku saja aku tahu bahwa itu pasti diterima oleh Allah, maka hal itu sudah melebihi dunia dan seisinya. Artinya saking apa Bapak Ibu?
bahwa hak menerima amal itu memang mutlak kagungan Gusti Allah. Tidak ada manusia yang tahu. Kalaupun manusia menyampaikan itu sekedar indikasi pun mawon, alamat atau napa tondo tandani pun mawon. Tapi tetap tidak bisa memastikan bahwa amalnya diterima. Maka di kalangan ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, ulama terdahulu generasi awal yang merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah manusia, pada saat Idul Fitri itu senang, ya, tetapi tidak berlebihan. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu ketika beliau berkhutbah mendapati ada orang yang pada saat Idul Fitri itu justru nampak murung, Pak Bu. Nampak murung. Mitra Bapak Ibu kira-kira le murung mergo napa? Mergo ra duwe lambi anyar, mergo ora iso masak sing enak-enak nggo ngaturi sederek-sederek. Ternyata tidak. Ketika ditanyakan kepada orang itu, beliau menjawab, aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintah untuk beribadah. Sedangkan aku tidak tahu apakah ibadahku ini diterima atau tidak. Itu yang menjadikan di hari raya pun dia masih merenung, memikirkan tentang ibadahnya itu apakah diterima atau tidak. Nah, tiang sak menika Bapak Ibu, mboten sing ten masjid niki lho insyaallah. Tiang sak menika. Nggih. Leng ibadah mawon ra cetha gitu ya. Leng ibadah ra jelas, ning seneng luar biasa itu. Bahkan merasa diterima. Padahal orang ibadah kok ditampa itu. Ini hal yang menjadi apa? Perhatian kita semua, kita bersama Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak boleh kemudian mengklaim bahwa ibadah kita diterima, ibadah mereka tidak. Itu bukan wilayah kita, bukan kewenangan manusia. Itu mutlak kagunganipun Gusti Allah. Maka yang harus kita lakukan tadi, kemudian kita berpikir, kita merenungkan. Di tengah-tengah kegembiraan itu juga masih ada terselip satu kekhawatiran. Jangan-jangan ibadah saya selama 1 bulan kemarin tidak diterima. Ibnu Dinar nih Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak diterimanya amal, tidak diterimanya amal itu lebih aku khawatirkan daripada amalnya itu sendiri, utawi daripada banyak beramal. Kalau baleni nggih. Jadi tidak diterimanya amal itu lebih aku khawatirkan daripada banyak beramal. Saged dipun pahami Bapak Ibu. Banyak beramal itu lebih mudah Pak Bu. Banyak beramal lebih mudah. Tapi menjadikan amalnya diterima, ini yang berat dan harus kita perjuangkan. Maka khawatir kalau amalnya tidak diterima itu lebih utama daripada amalnya itu sendiri. Daripada banyak beramal. Karena orang banyak beramal itu cenderung nanti terus jadi ujub, jadi takabur. Jadi bangga diri ya. Jadi dia takaburnya ya bil amal, dengan amal. Namun ketika khawatir amalnya tidak diterima, walaupun amalnya banyak, insya Allah tidak akan menjadikan dia takabur, tidak akan menjadikan dia sombong maupun ujub. Karena apa? Tidak berani menyombongkan diri karena urung ngerti ki ditampa apa ora kok arep disombongke begitu. Apa yang kita sombongkan? Karena kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Sama sekalian rahimakumullah.
Nah, hal itulah yang sesungguhnya juga sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Adanya rasa khawatir, adanya rasa takut yang mengiringi pada saat kita beramal. Takut kalau amal kita tidak diterima. Itu mengiringi ketika kita beramal, Bapak Ibu sekalian. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajillatun. Dan orang-orang yang khawatir di dalam hatinya, orang-orang yang memberikan sesuatu kemudian dia khawatir di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan itu. Dia khawatir kalau tidak diterima. Jadi Allah sendiri sudah berpesan bahwa ketika kita beramal, Bapak Ibu, itu kemudian ada rasa yang mengiringi di dalam hati kita, yaitu rasa apa? Khawatir. Khawatir nek nganti ra ditampa. Nah, maka kemudian ini ketika ada rasa khawatir mesti kemudian memunculkan hal-hal positif. Misalnya, kemudian saya berusaha ikhlas, saya berusaha tidak riya, tidak sum'ah. Dan saya berusaha memperbaiki tata caranya sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi dan seterusnya. Ketika ada khawatir itu, ketika tidak ada rasa khawatir, Bapak Ibu, ya udah, yang penting kita beramal sing akeh, wis pokoke engko do di alem wong, ya, dikeploki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang justru harus kita khawatirkan seperti itu. Mas sekalian rahimakumullah, ketika Ramadan sudah kita lalui dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan, maka insya Allah sebagaimana visi Ramadan itu, yaitu la'alakum tattaqun. Jadi dengan Ramadan itu Allah berkehendak untuk menjadikan hamba-hambanya itu menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadi Allah berkehendak menjadikan hamba-hambanya yang sudah menyatakan diri iman itu kemudian menjadi takwa. Nah, kalau sudah jadi takwa, maka kemudian amalnya diterima, Bapak Ibu. Amalnya diterima. Surat Al-Maidah ayat 27 menjelaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Jadi minal muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itulah yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus berupaya betul Ramadan ini menjadikan diri kita takwa, dan kalau kita berhasil menjadi muttaqin, maka kita tidak akan berhenti seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ya, ini menjadi catatan kita bersama, Bapak Ibu. Jadi orang yang bertakwa itu tidak berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Mboten nonton sing saring niki nggih. Ini karena ini poinnya wonten mriki niku. Poinnya di sini. Jadi yang ketiga kalinya saya ulang, orang yang bertakwa itu dia tidak akan berhenti beramal saleh, beribadah seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Maknanya Bapak Ibu berarti wis preso piyambakne. Nek sesuk kok mandek Ramadan habis kemudian kita juga habis, ya, berarti ya, pun simpulkan piyambak. Berarti itu tadi. Ya. Maka kita ini untuk membakar semangat kita, dan memang harus seperti itu, Pak.
Karena Allah menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah. Nah, berarti istiqomah niku terus-menerus ajeg, tidak berhenti. Nah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan turun membisikkan ojo wedi, rasa khawatir, wa la tahzanu rasa susah, wa absyiru keporo seneng-senengo bil jannati allati kuntum tu'adun, kanthi swarga kang wis dijanjekke dening Allah kanggo sira. Di orang yang istiqomah itu Bapak Ibu, oleh malaikat akan dibisikkan 3 hal. Tidak usah takut, tidak usah sedih, bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan dan dijanjikan untukmu. Para ulama menjelaskan bisikan malaikat itu, jangan takut, itu ada yang menafsirkan memberikan makna, jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Karena itu justru menyenangkan sekali bagi orang-orang yang bertakwa tadi, beriman, yang istiqomah tadi. Jangan sedih, ojo susah ninggal ke anak, ninggal bojo, ninggal bondo. Wis anak bojo keluarga diurus dening malaikat atas izin Allah. Tidak usah sedih ninggalkan itu. Karena orang mau meninggal itu sesungguhnya abot nak mergo mikir ke sing arep ditinggal kok Pak Bu. Nggih mboten. Jadi wedi mati niku mergo mikir ninggalke anak, ninggalke bojo, ninggalke bondo, ninggalke sing enak-enak ning alam donya niki. Kampung ning akhirat jauh lebih nikmat. Dan yang ketiga, malaikat membisikkan agar kita bergembira dengan surga yang telah Allah janjikan itu. Mekaten jamaah sekalian, mugi-mugi saestu kita pikantuk ampunanipun Allah, dan Allah memberikan fasilitas untuk kita menyempurnakan puasa kita, ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau sholat seperti sujud sahwi Bapak Ibu. Jadi sujud sahwi itu dilakukan ketika kita ada kelupaan di dalam sholat, ketidaksempurnaan kita sujud sahwi. Maka kalau puasa kita, Ramadan kita mungkin kemarin ada hal-hal yang tidak baik, omongan sing kirang sae, tumindak ingkang kirang sae, maka zakat fitrah itu sebagai penyempurnanya. Sampun pun makan hari ini jam 8 mulai diterima dan langsung ditasarufkan hari ini juga per kepala 2,7 minimal nggih. Nah ajeng dipunjuli nggih pareng boleh nggih. Mekaten mugi-mugi saestu amal kita dipuntampi dening Allah. Kita berharap dan selalu ada rasa khawatir ketika amal kita tidak diterima. Monggo kita pungkasi kanthi syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.